Oke, tes satu 2 3 dicoba. Suara saya jelas ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kurang jelas, mohon tulis di kolom chat ya. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu ya, sambil nunggu teman-teman yang lain untuk join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita balik lagi ya di seperti biasa pelatihan kita setiap bulan ya. Di edukasi hari ini, hari Jumat, tanggal 11 April 2025. Edukasi hari ini mengenai pelatihan tips baca bid over tap reading untuk scalping saham. Nah, sebelum kita mulai, mungkin Bapak Ibu bisa login dulu di PC-nya masing-masing ya, setting aplikasinya sesuai dengan style trading Bapak Ibu. Nah, kalau saya pribadi sih menyarankan Bapak Ibu bisa setting di menu 0200 running trade and interest stock, bisa langsung searching di sini aja, ketik kode 0200. Ini untuk melihat running trade, kemudian ini untuk melihat saham-saham yang kita pantau, ini watchlist untuk melihat saham-saham yang kita incar gitu ya. Terus pilih kode 001 stock price ya. Ini penting nanti untuk kita melihat trade book, transaksi, kemudian dari sisi bid over seperti apa. Kemudian stock dinner ya, stock dinner untuk kita screening saham-saham yang lagi top value ya. Terus kemudian ada juga nanti kita ngelihat untuk di indeks detail ya di sini. Nah, ini untuk men-screening saham-saham yang menjadi motor penggerak indeks. Kemudian yang terakhir di sini ada chart ya, sebagai view aja untuk chart ya. Oke, dan nanti kalau misalnya saya memberikan instruksi buy maupun sell, itu disclaimer ya Bapak Ibu ya. Tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Jadi tidak ada paksaan untuk membeli maupun menjual ya Bapak Ibu. Nanti ikutin aja. Kalau ada masukan saham-saham yang mungkin menarik untuk kita pantau, untuk kita tradingkan, bisa tulis di kolom chat. Oke, sekarang udah posisi jam 9.00. Marketnya udah buka sesuai prediksi ya. Hari ini marketnya drop ya. Kemarin udah saya info gap up. Jadi kemarin waktu IHSG naik kencang itu banyak sekali gap up. BBCA gap up, BBRI gap up, Big Cap semuanya rata-rata gap up, bahkan saham-saham second liner dan third liner semuanya gap up. Dan biasanya gap yang cukup lebar nanti akan ketutup gitu ya. Nah, kalau BBRI sendiri ini adalah ex-date dividend hari ini ya. Turun 5% karena dividen yieldnya juga 5% gitu. Dan besok adalah ex-date dividend BMRI, besok Senin ya. Itu ex-date dividend BMRI. Oke, kita sambil ngecek IHSG, kita cek di ini ya, stock dinner, saham-saham yang lagi naik apa aja. Ada WFI, ada BRMS, Antam kemarin naik 10%, PSAB, MDKA. Nah ini karena harga emas menyentuh ATH baru ya. Kalau teman-teman Bapak Ibu mencermati indeks emas dunia itu posisinya sekarang di 3.160 per troy ounce dan ATH terus ya, masih mencoba ATH terus. Dan itu juga membuat sentimen positif untuk saham-saham di sektor emas gitu ya. Nah, ini kita lihat secara screening kita ngelihat top value yang minimal transaksi 10M 10M ke atas ya. Ini kita lihat ada Antam, BRMS, WiFi ya. Kita cek WiFi ya. Oke, kita cek WiFi. Eh, ini masih didominasi sell ya. Tadi openingnya sempat loncat ya, ditarik. Terus ini kayaknya dia mau buang barang ya. Tapi ini masih targetnya, kalau kita lihat secara bid over ini rame ya, terlihat kotak-kotak kolomnya ini rame. Terus bidnya ini keisi penuh ya, ini keisi penuh, ada antrian tebal di 2.200, ini juga sebagai targetnya. Oke, kita masih mencermati trade booknya tarikan pertama di 2110, 2100, 2090, 2080. Low-nya 2070, previous-nya 1980. Jadi ini tadi open gap cukup lebar. Artinya harusnya ini akan ketutup turun dulu untuk nutup gap ya. Oke, kita biarin dia profit taking dulu karena ada gap dari 1980 sampai 2070. Mas Anton kok tahu? Karena previousnya 1980 gitu ya. Previousnya 1980, low-nya 2070.
Artinya ada spread jarak yang kosong antara 1990 atau 1980 sampai 2070 dan ini harus ketutup dulu ya. Jadi ini masih kita cermati. Hmm, MDK sama Antam PSHB ya, kita cek ya. Antam, kita cek Antam. Antam low-nya 1650, previous 1630. Oke, ini transaksinya rame, asing flow ya kemarin 9, tanggal 9 sampai tanggal 10. Trade book-nya kita lihat di 1660 ya, tarikan pertama ya. Teman-teman, base buy-nya sebetulnya area ini teman-teman. 1660 sampai di sini kita lihat trade book-nya tarikan paling gede di ini ya 1695. Waspadai 1700 ya. Kalau jebol ke atasnya bakal kencang ke 1730. Oke, kita lihat buying power-nya rame ya. Ini lebih gede daripada yang sell 73.000 versus 36.000. Eh, boleh titip sendal ya 1700 ya. Titip sendal dulu. Kita lihat sepertinya mau jebol ya 1700. Oke, jadi 1700 ini adalah level psikologis. Level psikologis itu angka-angka yang bulat ya, 1700, 1600, 1500. Nah, itu biasanya sih kalau kejebol dan diisi cukup kuat, itu ke atasnya akan lebih mudah. Tapi kalau misalnya dia dites lagi turun ya, dia otomatis akan dites terus nanti. Nah, ini diisi ya 1700. Jadi usahain teman-teman kalau misalnya udah telat entry, ngambilnya di angka-angka bulat aja. Di angka-angka apa namanya? Level-level bulat. 1700, 1500, terus atau sekalian di median angka tengah di 1650. Nah, jadi kalau kita ngomong di 1600 sama 1700 kan berarti kalau kita bagi dua tengah-tengahnya rata-ratanya kan di 1650. Nah, itu titik entry-nya di situ, Bapak Ibu. Titik entry-nya di situ. Karena nanti kalau menyentuh level-level itu kalau udah ketembus ke atasnya kenceng, kalau nggak ketembus ke bawah lagi. Nah, ini udah ini ya, udah diisi ya. Oke, ada yang tadi dapat 1700. Oke, silakan. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini saya info teman-teman buat join juga. Oke, jadi kalau eh, kita misalnya mau scalping trade ya, ya fokusnya ke saham hijau-hijau aja teman-teman. Mau marketnya kebanting kayak gini, kalau kita ngelihat potensi ada saham yang naik, ya why not gitu loh. Ini MDKA 8% ya. Ya tadi kita fokusnya ke Antam ya. Ya tapi karena tadi saya info ya, karena harga emas dunia ini lagi ATH terus. Jadi saham sektor emas ini menarik ya, kayak MDK, Antam, PSHB gitu ya. Nah ini juga masuk watchlist ya. Kalau ada yang tanya Mas Alan gimana caranya kita bikin watchlist ini? Malamnya di screening Bapak Ibu, malamnya di screening kita cari saham-saham yang di hari sebelumnya itu kenaikan minimal 3% ke atas dan dari sisi top value itu di atas 20 M ya.
Di atas 20 M, semakin besar semakin bagus. Nah, ini yang kemarin transaksinya rame nih. Dan hari ini masih mendominasi ya. Kita lihat yang merah cuma beberapa, BBCA, AMRT, ADI, Tower, terus MAPI, Akra, BBRI. Mayoritas semuanya masih hijau. Ini ada brand, ada WiFi, WiFi keangkat lagi ya. Ada cuan gitu ya. Oke, dari sisi volatilitas, ini sepertinya MDKA paling yang paling ini ya, yang paling lincah ya naik turunnya. Kenapa? Karena satu market cap-nya ini lebih kecil, bid offer-nya tipis, cuman seribuan. Kalau Antam kan bid offer-nya tadi puluhan ribu ya. Oke, kita lihat buying power-nya juga dia lebih gede. Kita lihat trade book-nya tarikan pertama di 12.40, paling dekat di 12.75 ya, 12.75, level psikologisnya di 1.300. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau scalping di MDK, tunggu koreksian aja ya, paling enggak 12.75 sampai 1.300. Gitu. Saham yang udah naik di atas 5% kayak gini, biasanya masih rame ya, biasanya masih rame. Oke, ada yang tanya, Pak aplikasinya namanya apa ya, downloadnya di mana? Selama ini aku cuman pakai di handphone, pengennya pakai di laptop juga. Oke, saya kirimin linknya ya, sebentar. Ini Jenny Bibianata, Bu Jenny ya. Oke, oke, tak kirim WA ya. Oke, sudah saya WA ya, Bu ya. Tinggal langsung install aja dari situ. Oke. Jadi gini Bu, eh gini, kalau kalau trading atau scalping itu view-nya enakan pakai PC, view-nya ya. Saya ngomong displaynya ya, saya ngomong displaynya itu analisanya untuk scalping enak PC. Tapi kalau mau eksekusi buy sell itu sebetulnya lebih lebih enak handphone kalau saya ya, karena mobilitas cepat, terus kemudian misal kita lagi mantau nih, ini apa namanya si MDKA, kita langsung eksekusi buy di handphone itu lebih cepat. Terus kalau PC memang kadang koneksi butuh yang kenceng, butuh yang stabil. Jadi kalau internetnya mohon maaf agak ngadat atau kurang bagus, biasanya sering error kalau di PC gitu sih. Cuman enaknya kalau kita ngelihat ini ya, kayak transaksi ini kita bisa ngelihat. Kalau di handphone kita nggak bisa ngelihat gitu loh. Di Mire ini, di menu stock price ini sangat apa ya? Menurut saya sangat bermanfaat sekali untuk yang suka day trading atau scalping, karena di sini kita bisa ngelihat buying powernya berapa, selling powernya berapa gitu ya. Jadi di sini kita bisa ngelihat mantau data langsung gitu loh. Kalau di handphone nggak bisa. Nah, terus usahain cari yang secara buying powernya ini lebih gede daripada yang sell. Artinya menandakan demand-nya itu lebih kuat dibanding yang sell gitu ya. Demand-nya lebih kuat. Terus berikutnya menu yang threadbook ini ya, menu yang threadbook. Menu yang threadbook ini menggambarkan transaksi antara buy sama sell. Nah, tapi memang di Miri kita belum bisa apa ya, ini belum bisa ngecek mana yang
di harga berapa dia didominasi beli maupun jual gitu. Misalnya 13.20 gitu. 13.20 ini transaksinya 3,5 ya, 3,5 miliar gitu ya. Ini bacanya dalam miliar ya. Ini transaksinya, value transaksi udah 30 miliar. Syarat pertama untuk kita scalping, jam 9 lebih 1 menit, itu paling nggak harus ada saham yang minimal transaksi 10 miliar ke atas. Makanya di top gainer tadi, saya bisa langsung screening, oh WiFi lagi rame, oh si Antam lagi rame, oh MDKA rame. Saya bisa langsung dapat screeningnya. Karena ya itu tadi, saya ngelihatnya dari sini, transaksi yang paling gede 10 miliar ke atas. Kemudian dari sisi change kenaikan itu paling enggak yang kenaikannya 3% ke atas. Nah, itu yang biasanya rame. Syukur-syukur kalau frekuensinya tinggi. Jadi frekuensi itu transaksi antara beli sama jual. Semakin frekuensinya tinggi, berarti kan investor di suatu saham tersebut transaksinya kan atau minatnya kan tinggi di situ. Nah, otomatis kalau minatnya tinggi atau rame di suatu saham ya kita bisa ngekor gitu loh. Kita kan cuman bisa follower Bapak Ibu. Kita cuman bisa follower bandar istilahnya gitu. Gitu ya. Itu tips screeningnya seperti itu. Oke, terus kemudian saya masih ngomongin stock price ya Bapak Ibu. Nah, di Tradebook ini kita memang nggak bisa ngelihat siapa yang dominan beli maupun siapa yang dominan jual. Tapi sebetulnya kita bisa ngelihat dari tarikan pertama. Dalam arti, ya kalau misalnya tadi kita ngikutin di awal, contoh misalnya si Antam ya. Kalau MDK tadi kita ngikutin dari awal ya. Antam. Nah, contoh Antam nih. Si Antam ini kan tadi kita sempat ngikutin ya, ngikutin dari awal di 1.700 ya. 1.700 tadi kan ada sekitar 32 ribu lot ya, 32 ribu lot yang masang di over. Ada sekitar 32 ribu lot masang di over di 1.700-an. Nah, nanti eh, kita ngelihat dari situ, eh, sebentar ya, Bapak Ibu minta tolong dimatiin ya mikrofonnya. Oke, jadi dari sini kita bisa ngelihat, oh ini yang antrian tebel misalnya katakanlah 17.20, 10 ribu lot gitu. Ternyata kotaknya ini makan di 17.20 itu terus-terusan gitu. Berarti itu didominasi oleh beli. Jadi di sini saya lihat tadi di 1.700 itu di sini ada transaksi volume 55 ribu lot, sekitar 30 ribu lot itu didominasi oleh beli. Itu ya. Ya kalau 55 ribu lot, 30 ribu lot lebih berarti ya mungkin sekitar separuh lebih ya, 70% lebih itu didominasi oleh beli, investor yang beli. Nah, itu kita bisa ngekor. Makanya tadi saya instruksikan di 1.700 skip sendal dulu. Jaga-jaga kalau si saham Antam tadi kita nggak dapat di harga 16.60 gitu. Nah, timing entry-nya adalah kita ngelihat dari sisi tarikan pertama paling gede itu nominalnya di berapa gitu. Kalau kita lihat di 16.50, 16.55 itu cuman 600 jutaan, 200 jutaan. Maka kita lihat di 16.60 itu tarikan tarikan pertama yang mengawali transaksi di situ 2,2 M yang paling gede. Ya, ini jadi tolak ukur untuk kita melakukan uh, entry gitu ya. Nah, tapi karena ketinggalan naiknya cepat, set, 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 set. Nah, kita ngelihat pilihan kedua kita ngelihat dari sisi level psikologisnya di berapa, di 1.700 kan. 1.700 ini jebol nggak gitu. Kalau jebol ya kita bisa numpang. Kalau nggak jebol ya udah kita tunggu aja, nunggu dia koreksi gitu. Sama halnya dengan si MDKA misalnya. DKA high-nya 13.40. Maka 13.40 ini jadi titik resisten hari ini. Kalau dia mau naik lebih tinggi lagi, misalnya mau naik 12-13% dan seterusnya, maka 13.40 ini harus ketembus. Ya harus ketembus. Nah,
Nah, ini terjadi koreksi koreksi wajar sih. Sekarang posisi 13.20. Nah, sekarang kalau udah naik 8%, kita titik entry-nya di berapa? Ya, titik entry-nya kita cari level psikologis lagi di harga 1.300. Nah, ini ya. Nah, sekarang lihat aja di bid-nya, perhatiin di bid-nya di sini itu yang paling gede itu di angka berapa? Coba Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Kira-kira eh, di deretan ini bid paling tebal di angka harga berapa? Tulis di kolom komentar coba. Saya ingin tahu Bapak Ibu paham nggak dengan maksud saya? Oke, tulis di kolom komentar kira-kira paling tebal. Oke, ada yang jawab 1.300, 1.270. Oke, ada lagi mungkin, ada lagi mungkin. Oke, yang pertama jawabannya 1.300 benar ya. 1.300 benar. Ini adalah level psikologis yang saya ceritakan tadi. Nah, di level psikologis itu selalu dikasih antrian bid paling tebel. Kenapa? Biasanya bandar jagain harga di situ. Gitu. Nah, tadi 5.000, sekarang nambah jadi 9.000. Ya, yang 12.70 itu nggak salah, benar juga. Karena kalau misalnya 1.300 kejebol, ya arahnya nanti bakal turun ke 12.70, yang paling tebel juga, yang di bawah. Jadi ibarat support sama resisten, 1.300 itu 1.300 ini support satu, 12.70 ini support dua. Jadi kalau ini jebol arahnya ke sini. Jadi kalau ini jebol nggak usah pasang di 12.95, 12.90, sekalian aja tungguin di 12.70 atau 12.75 gitu. Kalau 12.70 masih jebol, cut loss gitu aja. Kalau day trading atau scalping gitu. Itu sih. Nah, terus kalau misalnya 1.300 nanti nggak jebol, entry terus mental naik, ya targetnya di berapa? Targetnya di sekitar 13.30 sama 13.40. 13.40 ini jadi high. High ini jadi resisten, resisten untuk pendek ya, untuk scalping. Jadi 13.40. Nah, ini ada tebal lagi 13.50. Nah, kenapa dikasih tebal 13.50? 13.50 ini seperti yang saya bilang tadi, 13.50 itu seperti rata-rata atau median, nilai tengahnya. Kalau level psikologis 1.300, atasnya 1.400, berarti tengahnya 13.50. Jadi mainnya di situ-situ aja. Kalau kalau entry di 13.05, target atasnya 13.50. Itu udah paling mentok sih. Tapi kalau 13.50 ketembus, target atasnya lagi 1.400. Sama kita cocokin offer yang paling tebel tuh di harga berapa gitu. Nah, contoh lagi PSHB. Nah, PSHB ini paling tebel di berapa Bapak Ibu? Bidnya paling tebel di berapa Bapak Ibu PSHB? Coba tulis di kolom chat. Coba PSHB paling tebel di harga berapa? Coba. Oke, yang tahu PSHB bid paling tebel di angka berapa? 12 262. Oke, ada lain? Ada lagi yang lain? PSHB bid paling tebel di angka berapa? Oke. Terus teman-teman lihat ya, kita sambil ngelihat yang bales ya. Buy-nya di sini gede 583, sell-nya 155. Ini mengindikasikan banyak investor yang melakukan transaksi buy di over sisi kanan atau istilahnya hajar kanan gitu ya. Nah, terus tadi dijawab di 262 betul ya. Jadi bid yang paling tebal di 262 di sini. Nah, terus di sini otomatis akan dijagain karena ini juga termasuk harga previous. 262 ini kan harga previous, harga kemarin. Low-nya di sini 266 di sini ya. Berarti di sini. Nah, ada gap sekitar 264 yang lubang ya, yang lubang. Nah, terus kalau bid over seperti ini, cara nangkapnya gimana gitu ya. Nah, sebetulnya ini indikasi rame ya, ini indikasi rame. Cuman kalau saya melihat
si PSAB ini dia nggak berani nebelin sampai 258, 256. Di sini dikosongin. Artinya ini kita bisa bilang 262 ini adalah support terakhir gitu ya, support terakhir. Jadi teman-teman bisa spekulasi buy di 270 sama 264. Kalau 262 jebol atau 260 jebol stop loss gitu ya. Nah, terus targetnya di sini kita ngelihat over yang paling tebal di berapa? 280 kan. Ini karena posisi 56.000 lot. Nah, ya ini sebagai target TP-nya di sini 280. Nah, enaknya kalau saham di fraksi 200, misalnya 200, 202, 204, 206, itu semuanya satu tiknya 1%. Jadi Bapak Ibu misalnya entry di 272, jual di 276, itu udah dapat 1% lebih. Ya, udah dapat 1% lebih. Hmm. Kita lihat 280 nanti akan coba dites ya. Nah, ini sudah tebelin ya Bapak Ibu ya. 260, 262 udah tebelin. Dan ini akan ngetes 280. Nah kan, udah sentuh kan. Nah, seperti yang saya bilang tadi targetnya 280, akhirnya dites juga 280. Dan sebetulnya ini bagus, 260 ini udah diisi, ini bagus. Artinya antrian yang bid ini sudah di apa ya, selain dipasang kayak kuda-kuda gitu, saham mau ditarik. Nah, terus di 280 dia nanti akan ditebelin terus 62.000 lot. Nah, ini dites ya, dites. Kalau lot yang tebel ini jebol, ke atasnya bakal kenceng. Berarti target atasnya di berapa? Ya, kita lihat di tebel lagi ada 284. Tapi kita lebih ngelihat ke level psikologis di 290 gitu ya, 290 gitu. Terus ini buying powernya juga 600.000 lot versus 161.000 lot. Maksudnya gedean yang beli daripada gedean yang jual gitu ya. Oke, dari sisi trade book, transaksi paling banyak dilakukan di range harga 274 sampai 278. Ini volumenya 102.000 sampai 184.000. Ya. Oke, dihajar ya. 280 dihajar ya teman-teman. Nah, habis. Jadi gitu ya. Caranya ngelihat saham yang lagi rame kayak gitu. Caranya ngelihat saham yang lagi rame kayak gitu. Ya udah, nanti bakal tes ke 290. Oke. Nah, kalau misalnya kita trading, ya kita fokus sektor yang lagi rame apa sektor emas. Ya udah fokusnya ke emas aja. PSAB, Antam, MDK gitu aja. Yang lain-lain nggak usah dilihat. Kalau ini transaksi udah selesai, baru kita ngelihat yang lain gitu ya. Oke. Antam udah 6%, MDK bahkan 12%. WiFi 17% ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Doh juga rame nih, Doh. Oke, ini 1 juta, buying powernya 1 juta, ini 214.000. Jadi demand-nya 4 kali sampai 5 kali lipat ya ini sebetulnya. Nah, ini juga kalau ini fake bid ya Bapak Ibu ya. Ini fake bid banget nih. Ini 18.000, 12.000, 10.000. Ini normalnya 6.000, ada yang kasih cuma 15.000. Nah, ini yang bid-biddable ini pasangan antrian bandar. Yang ini juga seperti itu. Ini overnya so far lebih gede ya daripada yang bid. Ini sebetulnya potensi rame ya, potensi rame.
Cuman kita lihat bidnya berani nebelin lagi gak? Karena total sumnya ini sama over itu masih lebih gede over. Jadi ya sedikit agak sedikit agak worry ya, sedikit agak khawatir ya. Kita ngelihat antara supply-nya sama demand-nya ini masih totalnya lebih gede daripada yang demand gitu ya. Itu paling bagus kalau misalnya di sini 244, di sini 165 gitu ya. Terus kemudian ada beberapa bit yang lubang, jadi nggak diisi penuh gini, ada yang lubang gitu. Nah, kalau saham macam kayak Dow, dia satu tiknya 1% gitu ya, satu tiknya 1%. Nah, udah kalau di atas, nah ini tadi kan MDK tadi kan sempat sempat saya singgung 1350 jadi median, rata tengahnya dari level psikologis 1300 dan 1400. Maka target berikutnya adalah di sini 1400 gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngentri, ya amannya adalah di 1350 atau 1355 atau sekalian tadi di 1300 atau 1340 di higher high-nya yang sementara tadi. Nah, target berikutnya di sini 1400. Ya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Pagi Mas Anton, melihat IEV apa bisa? Bisa, melihat IEV atau IEP bisa sih, tapi itu lebih ke ini ya, ke awal sesi ya, ketika market mau buka pre-opening. Jadi pre-opening IEV atau IEP-nya lompat nggak? Contoh misal MDKA nih. MDKA IEP-nya 12.35 ya, 12.35. Previousnya 12.20. Berarti kalau previousnya 12.20, IEP-nya 12.35 tadi pas open ya. Jadi IEP ini digunakan untuk acuan pembentukan harga opening gitu ya. Kalau misalnya previousnya 1000 misalnya, YP-nya 1000 1030, 1050 lompat hijau berarti ya potensinya sahamnya rame atau kencang gitu. Itu sih. Jadi YP juga bisa dibuat patokan gitu loh. Oke, ada pertanyaan lagi untuk dari Bulani ya. Untuk peluang saham-saham perbankan saat ini bagaimana Pak Anton? Peluangnya juga sudah murah ya, sudah murah gitu ya. Ini saya ngomongin ini kan mungkin Bapak Ibu di era market yang sekarang banyak yang belum ngalamin era COVID ya. Era COVID banyak yang belum ngalamin gitu ya. Nah, market sekarang itu mirip kayak kondisi COVID. Jadi naik turunnya itu kencang roller coaster. Tapi justru menurut saya menarik ya. Kenapa? Karena jarang sekali kita temui di hari-hari biasanya BCA bisa turun 14%, BRI bisa turun kayak kemarin itu 13%, terus bisa naik lagi 10%, itu jarang terjadi. Kayak kemarin, kayak hari ini jarang terjadi, gitu loh. Ya, sehari naik 12%, 13%, itu jarang sekali terjadi, Bapak Ibu, gitu loh. Artinya apa? Volatilitasnya tinggi, gitu ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke saham-saham perbankan gitu ya. Kita balik lagi, kita analisa kira-kira bagaimana gitu ya. Kita dari sisi chart ya, kita ngomongin dari sisi chart. Kita balik ke COVID ya Bapak Ibu ya. Kita balik ke COVID. Kita balik ke COVID.
Misalnya BBCA gitu ya. Nah, ini saya ganti grafiknya weekly chart ya, weekly chart. Nah, saya ganti grafiknya weekly chart. Saya tarik ke sini ya. Jadi buat Bapak Ibu yang pemula atau baru belajar di technical analysis ada namanya daily chart, weekly chart, monthly chart. Kalau weekly chart ini kita bisa tarik sekitar 4 sampai 5 tahun terakhir. Kalau monthly chart kita bisa tarik data mungkin bisa sampai 10 sampai 20 tahun terakhir. Jadi bisa panjang. Ini kita bisa melihat grafiknya BCA selama 25 tahun terakhir gitu ya. Jadi ini grafik yang lebih panjang misalnya gitu. Nah, kita pakai yang weekly aja karena kita bandingkan sama COVID. Nah, ini kita bandingkan ya. Ini di tanggal 13 Januari 2020 itu titik tertinggi BCA itu di 7.050 gitu ya. Nah, ini mulai turun ini bulan Februari Februari kalau nggak salah itu mulai ada muncul berita isu virus di Wuhan, Cina gitu ya. Itu langsung di bulan Februari itu kebanting, ngedrop, marketnya ngedrop ya. Merambat masuk ke Indonesia ini marketnya ngedrop. Nah, sekarang gini kita hitung dari 7.050 ke apa namanya titik terendah COVID di bulan Maret itu berapa persen? Ya, oke, kita tarik ini sekitar 40% ya Bapak Ibu ya. Ini kelihatan ya. Ini kursor saya sebelah kiri ini 40,35% kelihatan ya. Jadi dari 750 ke titik terendah 4.320 ini itu penurunan sekitar 40%. Nah, sekarang kita tarik nih si BCA ini. Kita tarik. Nah, kita tarik dari sini ya, dari sini. Dari titik tertinggi 10.950 ya ke sini. Nah, itu udah sorry. Nah, itu udah 33%. Cuman selisih 7% dari COVID. Artinya apa? Harga BCA sekarang itu sebetulnya udah lumayan murah gitu ya. Apalagi kemarin kalau Bapak Ibu pas ya sih kebanting 9% dapat harga 7.300, 7.400 itu udah best price banget untuk long term invest gitu loh. Itu sih. Karena apa? Ini naik 4 tahun berapa kali lipat gitu loh. Dari 4.000 ke 10.950. Berarti berapa ya? 4 kali 2 4.000, 8.000 ya 1 kali lipat lebih lah, hampir 2 kali lipat gitu ya. Jadi ya dari 4.000 ke sini udah hampir 200% kan gitu kan. Tapi selama 4 tahun gitu. Jadi kalau kita ngomongin saham banking gitu ya, saham banking kayak BCA, BRI, Mandiri, BNI, nanti ada kalanya dia balik lagi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena udah dari historis ya, kita ngomongin, ini saya data 5 tahun ya, kita tarik yang lebih panjang, 25 tahun misalnya. Nah ini yang saya lingkari setiap ada krisis. Nah ini COVID ya, nah, ini trade war, ya ini trade war. Oke, ini trade war ya, ini trade war. Terus ini juga krisis subprime mortgage ya, krisis bubble properti ya, bubble properti yang ada di Amerika ya. Nah, itu kita tarik ada beberapa krisis, tapi krisis yang paling besar ini, ya, krisis yang paling besar eh, yang saya lingkari ini adalah krisis yang paling besar. Meskipun ini ada krisis lagi di sini, ini ada krisis kecil-kecil di sini, kecil-kecil. Nah, tapi at the end kita lihat si BBCA ini secara 25 tahun terakhir grafiknya naik gitu kan. Bahkan udah naik ribuan persen gitu loh sejak IPO. Udah stock split berkali-kali gitu. Nah, sekarang kita lihat grafiknya BBRI misal, ya kan? Sama nggak sama BCA?
sama ya BBRI. Nah, ini yang saya lingkari adalah krisis ya. BBRI itu bahkan 50% kemarin ya. Nah, ini. Nah, 54%. Nah, ini 54% penurunan dari tertinggi. Di 4.650 sampai 2.000-an di sini pas COVID. Nah, terus ini dari posisi 6.450 ke sini itu udah 48%. Udah mendekati 50% dari titik ATH bulan Maret 2024 tahun lalu. Udah posisi 1 tahun turun si BBRI ini. Gitu ya. Jadi eh, sebetulnya juga udah diskon gitu loh. Dan setiap tahun bagi dividen kan kayak BBRI, BBCA itu kan setiap tahun bagi dividen gitu. Nah, jadi saya mengajak Bapak Ibu ini view-nya lebih panjang, terus kemudian harus punya harus punya trust ya, trust yang kuat di emiten. Contohnya BCA, BRI. Ya kita tahu BCA adalah bank salah satu bank terbesar di Indonesia, bahkan Asia ya. Terus BRI juga seperti itu. Terus dan bank-bank lain. Kenapa kalau misalnya kita invest prefernya ke bank? Karena bank itu leadingnya ekonomi. Kalau ekonomi ke depan nanti bullish tumbuh, otomatis yang dapat untung paling banyak bank. Karena bank itu selain dapat dari fee-based income, biaya potongan ATM, dan lain sebagainya, dia juga menyalurkan kredit yang berguna untuk UMKM, kemudian perusahaan untuk ekspansi kredit, ekspansi usaha, dan lain sebagainya. Yang nantinya itu juga akan menggerakkan ekonomi gitu. Makanya sebetulnya bank itu meskipun apa namanya NPL-nya kadang tinggi, tapi juga kadang dikasih recovery ya, dikasih recover dari cadangan yang lain gitu loh, dari pendapatan-pendapatan yang lain gitu loh. Nah, dibanding kita ngomong misalnya contoh Unilever gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu invest Unilever dari 2000 misalnya dari Bapak invest Unilever dari sini ya, dari tahun 2008 misalnya. Bapak Ibu nggak jual sama sekali Unilever, nikmati dividennya, tapi harganya balik lagi sekarang 12,85 ini adalah harga tahun 2008 gitu ya. Seperti ini. Kenapa ya? Memang Unilever ini sudah banyak pesaing dan lain sebagainya. Terus kita melihat blue chip Unilever ini juga sudah nggak bisa seperti banking gitu ya. Karena memang karakternya cuma defensif aja. Ya sekarang mungkin orang bilang kalau krisis orang tetap butuh eh, kebutuhan ya, kebutuhan pokok ya. Tapi sekarang eh, pemain-pemain sejenis dengan Unilever itu banyak, Wings Food dan lain sebagainya. Wings banyak gitu loh. Tapi kalau eh, banking itu motor penggerak ekonomi. Jadi meskipun dalam kondisi krisis apapun ya harus diselamatin gitu loh. Itu sih. Kalau di luar negeri mungkin kayak Amerika, kayak China, mungkin saham tekno. Karena kita tahu di negara-negara maju itu perusahaan-perusahaan di sektor tekno yang mendominasi perekonomian suatu negara. Kalau di Indonesia masih konvensional ya di banking gitu. Itu sih. Jadi kesimpulannya prospeknya masih cukup bagus ya, baik BBCA, BBRI. Bahkan ini kita lihat ini ada gap ya. Ini ada banyak gap di atas ya. Contoh BBCA ada gap di sini. Ya. Terus nah, ada gap lagi di sini. Yang paling jelas sih sebetulnya BRI ya. BRI banyak sekali gap. Nah ini ya. Nah ini udah set wish ya. BRI udah set wish di sini range-nya. Nah ini ada gap. Nah, ini kemarin ada gap ketutup. Nah ini ada gap ya kan. Terus ini yang atas ini juga ada gap ya kan. Meskipun nggak 100% ketutup, tapi probabilitasnya 80% ke atas rata-rata gap itu ketutup.
Entah ini 1 tahun lagi, kita nggak tahu gitu loh. Karena kalau kita berkaca pada COVID ya, kita berkaca pada COVID, ini baliknya 1 tahun, ini kebanting di sini ya. Nah, ini dari Januari sampai Mei ya, 5 bulan koreksi. Nah, terus balik. Nah, ini sempat koreksi lagi, nah, balik gitu ya. Ini udah koreksi 1 tahun ya. Ini udah koreksi 1 tahun. Ini udah koreksi 1 tahun. Jadi hmm, harga yang sekarang sudah price in harusnya gitu loh. Oke ya, kira-kira mungkin seperti itu ya mengenai banking. Secara gambaran besarnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Saham BRI setelah SD turun, apakah bisa belanja Pak Anton? Mengingat setelah 1 minggu biasanya ribuan perlahan. Nah, pembelajaran berikutnya, kalau XD dividen biasanya ketika payment, payment date itu dibayarkan dividennya, itu biasanya naik. Contoh, contoh ini ya, contoh BBCA. Contoh BBCA. Ini kan lagi estate nih. BBCA itu paymentnya tanggal 11. Nah, dari tilonya kemarin udah rebound, gitu ya, udah rebound. Terus BBRI, saya lupa ya, belum baca dia payment date-nya tanggal berapa, tapi sebetulnya menarik karena ini ada gap yang cukup lebar. Nah, ini ya, titik support-supportnya ini. Boleh cicil di level psikologis 3.600 ya. Baik pertama, baik kedua 3450 kalau dikasih. Sama 3360 gitu ya. Ini ada gap di sini, ada gap di sini. Banyak gapnya ya. Jadi boleh cicil ya kalau kalau yang orientasinya semi invest, trade santai boleh cicil. Oke, terus eh, ini sebagai wawasan ya buat Bapak Ibu. Terus bagian mana buat yang sudah punya saham-saham Big Bang atau saham-saham yang lain di harga atas. Misalnya sekarang portofolionya dari total modal udah minus 20%, 30%. Nah, Bapak Ibu bisa recovery, bisa didiversifikasikan ke aset lain. Nah, contoh di sini misalnya saya menyarankan di eh, reksadana ya, reksadana pendapatan tetap. Nah, saya menyarankan Bapak Ibu yang portofolio sahamnya minus 20 sampai misalnya ada yang sampai 50% karena terseret turun. Itu mungkin saham-saham yang nggak kasih dividen atau saham-saham gorengan dan lain sebagainya di stop loss aja, duitnya sebagian diversifikasi ke sini. Ya, tujuannya apa? Supaya profitnya bisa dapat nutup lossnya yang kemarin gitu. Nah, suatu contoh ini misalnya pendapatan tetap. Kenapa pendapatan tetap? Karena kalau pendapatan tetap itu rata-rata 80%-nya dialokasikan ke obligasi, baik obligasi negara maupun korporasi. Jadi lebih safe, lebih aman gitu. Tapi reksadana saham. Kalau reksadana saham 80% isinya saham. Ini kinerjanya rata-rata minus. Kinerja reksadana di seluruh Indonesia yang ada sahamnya itu rata-rata minus. Kalau kalau kita sudah invest di saham, ngapain kita taruh di reksadana saham lagi? Cuma gitu ya. Nah, ini taruh di pendapatan tetap, kan? Pilih urutkan, terus pilih imbal hasil, terus simpan, gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu akan mendapati eh, ranking tertinggi kenaikan reksadana di Indonesia, salah satunya produknya IHAS Syariah Fund. Ini 8,7% year to date, gitu ya. Jadi saya menyarankan IHAS Syariah Fund atau Insight Renewable Energy atau KISI Fixed Income atau Capital Fixed Income. Ini net Bapak Ibu, tidak ada fee yang dibayarkan, tidak ada pajak. Reksadana itu salah satu
produk instrumen investasi yang bebas pajak gitu ya. Jadi nggak kena pajak kayak si saham gitu loh. Nah, ini kita bisa klik di sini. Nah, kita lihat sejak peluncuran udah naik 400% gitu ya. Udah naik 400%. Terus kita lihat sejak awal tahun udah naik 2,2%. 6 bulan terakhir naik 3,89%. Grafiknya lurus, nggak pernah turun. Ya, apakah si reksadana pendapatan ini tetap ini bisa turun? Kecil sekali kalau Bapak Ibu tarik 10 tahun terakhir ya. Nah, grafiknya lurus. Dia cuma sempat turun ini di sini ya, 2016. Ini pun langsung balik ke atas. Turun sedikit balik ke atas. Karena isinya ya obligasi, nggak ada saham gitu. Oke Bapak Ibu ya. Nah, terus kita klik detail di sini. Nah, minimum pembelian 100.000, biaya pembelian 0%, 0%, 0%. Jadi Bapak Ibu taruh duit misalnya 10 miliar, bahkan 100 miliar pun di sini nggak ada biaya sama sekali. Itu ya. Ini enaknya taruh di instrumen reksadana seperti itu. Nah, kalau misalnya di IHADS dapat 8% ya. Ini year to date ya Bapak Ibu ya. Saya pengalaman kemarin taruh dari COVID 2021 sampai sekarang 5 tahun itu dapat 48%. Jadi semakin lama kita taruh jangka panjang itu returnnya semakin tinggi gitu loh. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya anggap punya dana 100 juta, 100 juta terus yang 20% minus di cut loss aja, sebagian 50%-nya ditaruh di sini buat recovery, returnnya 8% itu bisa nutup ngurangi minus. Syukur-syukur ditaruh duit yang lebih gede. Jadi langsung minusnya ketutup gitu loh. Itu sih, itu cara recovery-nya kayak gitu. Pertanyaan bagus. Lebih baik mana taruh di SBN atau di reksadana ya? Saran saya lebih enak di reksadanya. Kenapa? SBN itu kan rata-rata kalau kita beli kan rata-rata return 6% ya. Rata-rata return 6% sampai 6,5%. Nah, itu kan ada pajaknya 10%. Ibu dapat bersihnya berapa gitu ya. Ibu dapat bersihnya di bank berapa gitu kan. Belum kena biaya admin dan lain sebagainya. Terus nggak bisa cair sewaktu-waktu gitu loh. Nggak bisa cair sewaktu-waktu. Ataupun bisa cair sewaktu-waktu pun nanti kena penalti gitu biasanya kalau ori gitu. Tapi kalau kita beli di reksadana pendapatan tetap yang di dalamnya juga ada ori maupun obligasi korporasi itu bisa dijual sewaktu-waktu, tidak ada fee, tidak ada pajak, 0%. Artinya apa? Kalau misalnya sekarang katakanlah marketnya lagi jelek, Bapak Ibu spare trading misalnya 30%, 30% dari portofolio buat trading, 70% masukin ke pendapatan tetap, reksadana pendapatan tetap di Navi. Nah, nanti kalau misalnya marketnya katakanlah IHSG udah pelan-pelan naik bullish, dijual aja di Navi 70% atau mungkin 50% langsung tradingin di saham gitu. Karena ketika Bapak Ibu beli lewat Navi itu debit saldonya dari saldo RDN saham atau Neohots. Jadi enak, tinggal switch 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 gitu aja, tinggal switching 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 gitu aja. Gitu sih. Jadi keluar masuknya gampang, nggak perlu kena pajak, nggak perlu bayar biaya admin dan lain sebagainya. Kalau misalnya pakai ori harus bayar admin, pajak, terus nggak bisa dijual sewaktu-waktu. Belum lagi nanti kalau nilai parnya, obligasinya naik turun, misal Ibu beli ketika obligasi FR sekian nilainya 100, kemudian di tengah-tengah bulan kedua, bulan ketiga nilainya turun. Jadi cuma 97, otomatis Ibu rugi 3% dong. Di portofolio nanti minus 3%. Cek aja kalau nggak percaya gitu. Tapi kalau di sini enggak, tetap stabil naik. Karena selain diisi ori, diisi obligasi korporasi. Gitu sih. Oke, saya rasa itu ya menjawab ya. Oke, kalau tanya-tanya lebih lanjut nanti boleh japri aja. Oke, kita lanjut ke saham ya. Kita lanjut ke saham. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini pasar saham ini sangat volatil sekali ya. Jadi tadi malam saya dengar Trump itu sudah naikin tarif
trade war-nya ke Cina itu sudah 145%. Karena Cina kemarin serang balik US itu dia naikin tarif 84%. Nah, si Trump ini menunda tarif untuk semua negara sampai jeda waktu 90 hari. Nah, kita nggak tahu ke depan seperti apa ya. Donald Trump ini mau mainin gejolak pasar seperti apa. Jadi bisa saja sekarang naik, bisa saja besok kebanting si apa namanya IHSG gitu loh. Jadi masih volatilitasnya sangat tinggi. Nah, jadi ya saran saya tetap scalping trading cepat aja gitu ya. Kalau mau yang invest, cari big bang yang di titik-titik low. Asal nggak membentuk lower low. Lower low itu turun lebih rendah. Jadi misal nih BRI ini sekarang 3640 karena kan kena ex dividen. Ini udah sideways. Nah, ini udah bagus, udah sideways. Low-nya di 3360. Jangan sampai BBRI minggu depan dia turun di bawah 3360. Kalau dia lower low, ya udah teman-teman tahan dulu untuk beli sampai dia bisa balik di atas 3360 gitu loh. Itu sih. Karena kalau lower low kita masih belum tahu bottomnya di mana gitu ya. Poinnya di situ. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, mungkin konsultasi sahamnya sebelum kita akhiri edukasi pagi ini. Pak Anton bahas dividen hike 20 dong buat invest jangka panjang. Kalau dividen apa namanya? Dividen 20 itu ya kita bisa bisa cek di sini aja ya. Kita bisa cek di indeks mana ya? Oke, indeks detail dan nah indeks detail ini salah satu fitur ya, fitur yang sangat menarik untuk kita screening ya. Kita screening saham-saham yang dari sisi sektor itu penggerak indeks. Nah, ini kita tinggal double klik aja di sini. Nah, maka di sini ketemu IDX Basic, IDX Energy. Ini motor penggerak indeks gitu ya. Nah, di sini ada indeks-indeks banyak sekali ya. Ada JII, itu Jakarta Islamic Index, infrastruktur, kesehatan, properti, terus ISSI ini yang syariah juga. Ini ada MES BUMN, ini khusus-khusus saham yang BUMN. Ada Kompas 100, ini untuk saham-saham di sektor bisnis. Kemudian ada yang IDX V30, kalau nggak salah ini valuasi ya, dari sisi valuasi. Terus ada lagi high dividend. Nah ini IDX High Dividend 20. Ini kita bisa langsung aja cari di sini ya. Kita cari di ranking ya. Masuk menu ranking, pilih market kapitalisasi 200. Kemudian kita pilih eh, ini ya, IDX High Dividend 20. Nah, maka di sini akan ketemu saham-saham yang dari beberapa tahun terakhir itu rajin kasih dividen tinggi ya. Salah satunya ada BBCA, BBRI dan lain sebagainya. Cuman ini teman-teman petain lagi, cek di data historis, mungkin di RTI bisnis juga bisa. Dari sini itu yang kasih dividen yield di atas 5% itu saham apa aja. Berdasarkan pengalaman saya, itu rata-rata sih di sektor batu bara ya, kayak PTBA, KMG, kemudian UNTR. Ini rata-rata kasih sekitar dividen yield-nya itu 10% ya, 10 sampai 15% per tahun gitu ya. Gede banget gitu loh. Jadi buat teman-teman yang suka invest dengan dividen di situ. Enaknya kalau kita invest saham dividen, katakanlah kita punya terus nyangkut gitu ya. Kita masih punya conviction, kita masih punya ketenangan. Kenapa? Ya karena ya meskipun kita posisinya minus, kita masih
dapat dividen. Kalau per tahun dapat dividen 15% misalnya, kita minus si saham itu katakanlah 30% atau 20%, dua kali dapat dividen ya minusnya balik gitu loh. Tapi kalau kita punya saham gorengan minus minus 10-20% dibiarin nggak di cut loss, lama-lama jadi saham FCE gitu, saham tidur gitu kan, percuma menemuin portofolio tapi nggak growth gitu loh. Mending di cut loss aja, di stop loss, tinggal di switch ke Navi atau di switch ke saham-saham yang ada dividennya gitu. Jadi salah satu case untuk memaksimalkan portofolio kita eh, harus screening saham yang high dividend itu berapa gitu loh. Gitu sih. Jadi ini ya, ini ini saham yang rutin kasih dividen. Itu aja. Caranya seperti itu. Oke, ini kita waktunya udah habis ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf, japri aja nanti saya bantu. Terima kasih atas apa namanya Bapak Ibu yang sudah join. Semoga ilmunya bermanfaat dan sukses selalu buat Bapak Ibu semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit Bapak Ibu ya.